Jamal Begeng, begitulah orang-orang memanggilnya. Begeng artinya kurus. Tubuh Jamal emang kurus, tapi jangan salah, dia bukan orang sembarangan. Banyak orang yang segan pada Jamal karena kemampuannya yang sangat luar biasa. Ya, Jamal adalah ahli debus. Di masa-masa akhir pemerintahan kolonial Belanda, Jamal punya grup debus yang terkenal dengan sebutan Taneuh Banten. Grup debus itu sangat terkenal ke seluruh Banten sehingga setiap bulannya, Jamal dan murid-muridnya pasti mengadakan pentas di acara-acara besar, seperti upacara adat dan pernikahan. Jamal tinggal di wilayah Serang. Rumahnya dekat dengan sungai. Rumah itu terbilang mewah untuk ukuran pribumi. Halamannya luas. Di halaman itulah Jamal rutin menggelar latihan bersama para anak buahnya. Dia punya banyak anak buah, sehingga di kalangan masyarakat, Jamal Begeng sangat dihormati. Kala itu, umur Jamal menginjak 40 tahun. Dia punya satu orang anak perempuan yang amat cantik. Istri Jamal juga masih sangat muda dan cantik. Jamal menghidupi keluarganya dari hasil pentas debus. Hingga pada suatu hari, ada seorang tentara Belanda yang mendatangi rumah Jamal Begeng. Tentara itu mengenakan seragam lengkap dan menenteng senjata. Ia sudah fasih berbahasa Indonesia karena sudah lama bertugas di Serang. "Selamat siang, Tuan Jamal," ucap tentara Belanda. "Ya, selamat siang. Ada apa?" tanya Jamal dengan nada ketus. Dia sangat benci pada tentara Belanda. "Saya mau menyampaikan surat ini buat Tuan," ucap si tentara sambil menyodorkan secarik surat. Jamal pun mengambil surat itu lantas membacanya. Kemudian dia langsung merobeknya. "Bilang pada tuanmu, aku tidak sudi," ucap Jamal dengan nada tegas. Isi surat itu ternyata sebuah ajakan kerjasama untuk mengajak masyarakat agar mau ikut kerja rodi di pertambangan emas. Jamal tahu betul watak orang-orang Belanda itu. Mereka akan membiarkan para pekerja menderita sampai mati karena sakit atau kelaparan. Dan saat itu, pemerintah Belanda tahu kalau Jamal Begeng sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Dan Belanda ingin memanfaatkan Jamal. Untung saja Jamal Begeng menolak. "Kau harus mau," kata tentara Belanda itu. "Sampai mati pun saya tidak mau menjerumuskan warga," kata Jamal Begeng. "Kami akan memberimu imbalan yang setimpal," bujuk tentara Belanda itu. "Mau sebesar apapun imbalannya, saya tetap tidak mau," bentak Jamal sambil mengusir tentara. Lalu tentara tersebut pergi begitu saja. Dia akan sampaikan pada atasannya soal perilaku Jamal yang tidak mengenakan itu. Selang 2 hari, Jamal pun ditangkap di rumahnya. Ia tidak melakukan perlawanan sama sekali. Sebelum dibawa ke kantor Belanda, Jamal sempat menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah mertua karena rumahnya saat ini tidak aman. Jamal digiring oleh belasan tentara Belanda. Kala itu, anak buahnya Jamal ingin sekali melawan para tentara, namun mereka dilarang oleh Jamal. Lelaki itu tidak mau ada korban jiwa, karena ini bukan waktu yang tepat. Jamal pun diseret ke meja hijau. Persidangan berlangsung sangat singkat. Lalu, dengan semena-mena, Jamal Begeng dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun lamanya karena terbukti melanggar peraturan kolonial Belanda. Pihak Belanda tahu betul kalau Jamal bukanlah orang sembarangan. Untuk itu, mereka memasukkan Jamal ke dalam penjara khusus yang menyatu dengan benteng Spellwich agar Jamal tidak bisa kabur. Penjagaannya sangat ketat. Setiap hari yang Jamal lakukan hanya berzikir pada Allah. Dia juga tidak pernah melewatkan sholat 5 waktu. Di dalam penjara itu, untung saja di dalam penjara itu ada air dan toilet. Penjagaan dilakukan 24 jam non-stop. Tentara Belanda silih berganti. Mereka tidak boleh lengah sedikit pun karena Jamal terbilang orang yang sangat sakti. Awalnya penjagaan terhadap Jamal Begeng berlangsung aman-aman saja. Hingga pada suatu malam, Jamal pun berdiri. Kedua tangannya mengepal. Matanya tampak sangat tajam menatap jeruji besi. Dia pun melangkah perlahan mendekati jeruji tersebut. "Komandan," kata salah satu penjaga saat melihat pergerakan Jamal Begeng. "Tiarap kau, atau kutembak," bentak penjaga sambil menodongkan senjata pada Jamal Begeng. Namun, Jamal tidak menuruti perintah penjaga itu. Dia malah terus mendekat pada jeruji besi. Kemudian,
Dia menggenggam jeruji itu dan dengan kekuatannya, Jamal mampu membengkokkan jeruji. Lelaki itu sangat sakti. Dia sudah bosan berdiam di dalam penjara. Beberapa tembakan pun dilesatkan pada Jamal, namun tidak mempan. Tubuh Jamal kebal peluru. Kedua penjaga itu ditinju dengan sangat keras sampai pingsan. Dan dengan cepat, Jamal menerobos lorong penjara. Beberapa penjaga lainnya berdatangan. Mereka menembaki Jamal dengan sangat brutal. Puluhan peluru menghujani tubuh Jamal, tapi tetap saja tidak mempan. Jamal sangat kebal. Tak butuh waktu lama, dia berhasil menerobos keluar dari benteng tersebut, lalu lari dengan sangat cepat. Komplotan Belanda terus mengejar Jamal Begeng. Ternyata, lelaki itu menuju rumahnya. Rumah tersebut sudah kosong. Semenjak Jamal ditangkap, keluarga Jamal meninggalkan rumah itu demi keselamatan. Ayo, kirim semua tentara kalian. Akan kupanggang semuanya, bentak Jamal. Dia berdiri di halaman rumah sambil menenteng 2 golok. Namun, kini dia tak sendirian. Banyak anak buahnya dan juga warga yang ikut melawan tentara Belanda itu. Menyerah saja Jamal, supaya tidak ada korban jiwa, kata salah satu tentara Belanda tersebut. Lebih baik kami mati daripada jadi pekerja rodi, bentak salah satu warga. Ya, betul, teriak warga lainnya. Mereka bersemangat untuk melawan para Belanda itu. Warga dan anak buahnya Jamal menenteng senjata masing-masing. Ada yang membawa golok, bambu runcing, panah, dan masih banyak lagi. Jamal berkomat kamit. Dia seperti sedang membaca sesuatu. Kemudian, Jamal meniupkan doa-doa pada seluruh warga dan anak buahnya yang ikut berjuang. Bentrok antara pribumi dan kolonial Belanda pun tak terelakkan. Sebagian warga tewas terkena peluru Belanda dan sebagian lagi ada yang kebal peluru. Ternyata ajian yang ditiupkan Jamal Begeng tidak bisa menempel ke semua warga. Ada saja yang tak kebal terhadap peluru. Namun saat itu warga pribumi berhasil memukul mundur tentara Belanda. Beberapa orang Belanda juga tewas terkena hantaman golok. Kemudian, sehari setelah kejadian itu, Jamal dan anak buahnya beserta warga yang terlibat dalam bentrok, mereka kabur. Tapi bukan untuk menyerah, melainkan untuk menyusun strategi penyerangan. Jamal Begeng beraksi diam-diam. Dia menghasut warga untuk membantah apapun yang diperintahkan Belanda. Jamal sudah bosan melihat penindasan di mana-mana. Hasil panen harus disetorkan ke Belanda dan dihargai murah. Kelakuan mereka memang biadab. Perjuangan Jamal dan anak buahnya terus berlanjut hingga akhirnya pemerintah Belanda di Banten menetapkan Jamal Begeng sebagai buronan kelas kakap yang harus ditangkap dan dihabisi. Namun kenyataannya Jamal Begeng tidak pernah bisa ditangkap. Dia sangat sakti dan juga licin. Selesai.